Pada masa pandemi COVID-19, Andi mendapat tugas dari guru fisika untuk melakukan praktikum sederhana menggunakan aplikasi VET. Ia diminta untuk membuka aplikasi VET tentang bandul sederhana. Alat-alat yang diperlukan pada aplikasi tersebut diantaranya ialah tali dan bandulnya, penggaris, dan stopwatch seperti pada gambar berikut. Tali yang ia gunakan sepanjang 80 cm dengan massa beban sebesar 1 kg. Setelah melakukan percobaan, Andi memperoleh bahwa diperlukan waktu 36 sekon untuk melakukan 20 getaran. Nomor 1, berdasarkan pada percobaan yang ditugaskan kepada Andi, maka langkah percobaan yang tepat untuk Andi lakukan adalah, nah ini sebelum mengerjakannya, itu pastinya membuka aplikasinya, yaitu VET ini ya. Ini ada aplikasi untuk pendulum. Nah, bisa dilihat di sini ada penggaris, kemudian ada talinya, ada bandulnya, kemudian kita bisa centang stopwatch-nya untuk menghitung. Nah, dari pilihan-pilihan ini, nah yang pertama itu adalah membuka set percobaan bandul di VET, ini berarti nomor 1. Kemudian mengukur panjang tali berarti yang ini nomor 2. Nah, kemudian setelah itu menentukan titik acuan perhitungan satu getarannya. Yang keempat, bandul nah, menyimpangkan bandul dengan sudut simpangan 15 derajat, ini nomor 4 ya. Antara nomor 4 sama nomor 3 ini sebenarnya nggak harus berurutan, bisa ya. Kemudian melepaskan bandul agar berayun. Kemudian menyalakan stopwatch menyalakan stopwatch ketika sampai pada titik acuan. Kemudian menghitung berapa kali kembali ke titik acuan. Kemudian menghentikan stopwatch. Nah, setelah itu mencatat pada tabel pengamatan. Kemudian yang terakhir tinggal mengulangi saja percobaannya. Nah, jadi ini jawabannya. Kemudian lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Jika Andi mengambil titik setimbang menjadi titik acuan dalam menghitung jumlah getaran, maka berapa kali bandul telah melewati titik tersebut pada percobaan yang Andi lakukan. Nah, ini hasilnya sama seperti tadi, yaitu ini untuk 36 sekon, dia memperoleh 20 getaran. Jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 3, berdasarkan hasil yang diperoleh Andi dari percobaan, berapakah periode getaran bandul tersebut? Nah, jika dilihat dari percobaannya, dia dalam waktu 36 sekon, getarannya itu adalah sebanyak 20 kali. Berarti periodenya itu adalah banyaknya getaran per waktu. Salah. Waktu per banyaknya getaran, yaitu 36 dibagi 20. Jadinya itu 1,8 sekon. Nah, kemudian lanjut nomor 4. Percobaan seperti ini dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur kuat medan gravitasi bumi. Jika tujuan percobaan Andi adalah demikian, maka kuat medan gravitasi dari percobaan tersebut adalah, nah ini bisa menggunakan rumus dari periode. Rumus dari periode untuk bandul sendiri adalah T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, jika diotak-atik maka dapat G-nya itu sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat. Nah, ini pi-nya itu bisa pakai
Pi sama dengan 3,14. Kalau pakai 3,14, maka jawabannya itu adalah 'G-nya sama dengan 9,738. Nah, ini jawabannya untuk pakai Pi sama dengan 3,14. Nah, apabila Pi kuadratnya itu sama dengan 10, maka didapat G-nya itu sama dengan 9,876 ya. Ini tergantung penggunaan nilai Pi-nya. Tapi untuk hasil yang mendekati sebenarnya yang 9,7 ini. Nah, kemudian nomor 5. Pada percobaan berikutnya, Andi hendak mengubah panjang tali menjadi 20 cm. Periode ayunan bandul tersebut kemungkinan akan menjadi, ini tinggal membandingkan. Tadi kan periode yang pertama itu sama dengan 1,8 sekon. Dengan panjang talinya itu adalah 80 cm. Tahu 0,8 meter. Kemudian untuk panjang tali yang kedua itu adalah menjadi 20 cm. Tahu 0,2 meter. Periode ayunan bandul tersebut kemungkinan akan menjadi, kita tinggal membandingkannya T2 per T1. Tadi kan T-nya itu adalah 2pi akar L per G. Untuk yang atas berarti pakai L2 dibagi 2pi akar L1 per G. Nah, dengan mencoret 2pi-nya juga G-nya, maka didapat T2 per T1-nya itu sama dengan akar L2 per L1. L2-nya itu adalah 0,2 dibagi 0,8. Jadinya T2 per T1-nya itu adalah 1,8 tadi. Sama dengan 1 per 4. Akar 1 per 4. Jadinya didapat T2-nya itu adalah 0,9 sekon. Jadi jawabannya yang ini. Nah, kemudian nomor 6. Jika bandul mulai bergerak dari simpangan maksimum di sebelah kanan, maka waktu yang diperlukan bandul untuk menyimpang ke kiri sejauh setengah simpangan maksimumnya adalah. Nah, ini nomor 6. Kita gambarkan dulu. Ini bandulnya. Kemudian ini, nah pertama itu ada di sebelah kanan, yaitu di amplitudonya. Dengan sudut yaitu 15 derajat. Kemudian, untuk menyimpang ke kiri sejauh setengah simpangan maksimumnya, berarti yang kiri ini adalah setengah dari simpangan maksimumnya, yaitu setengah dari 15 derajat ini, yaitu 7,5 derajat. Kemudian, waktu yang dibutuhkannya adalah berapa sekon. Nah, ini sebenarnya menggunakan sudut fase. Nah, kalau dilihat dari bolak-balik, dari ke sini, dari, bentar, dari titik setimbang, kemudian balik lagi, titik setimbang, kemudian balik lagi ke titik setimbang lagi. Nah, itu dari sini ke sini, itu sudut fasenya itu adalah 90 derajat. Maka setengahnya itu berarti adalah 45 derajat. Setengah dari sudut fase ini berarti 45 derajat. Nah, berarti yang kiri ini itu adalah sudut fasenya atau tetanya itu sama dengan
45 derajat. Nah, yang kanan ini sudut fasenya itu adalah 90 derajat. Jadi, didapatkan sudut fasenya itu adalah 135 derajat. Nah, kemudian untuk menghitung untuk menghitung waktunya, waktu yang dibutuhkan, kita tinggal membandingkan sudut ini dengan 130 dengan sudut sepenuh lingkaran yaitu 360 derajat. Jadinya 135 derajat per 360 derajat dikali dengan periodenya yang tadi yaitu 1,8 sekon. Jadinya ini hasilnya adalah 0,675 sekon. 0,675 sekon. Nah, dari hasilnya ini yang paling mendekati adalah yang 0,6 sekon. Kemudian lanjut. Nomor 2, teks 2. Fahmi beserta kedua temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang gerak harmonik sederhana. Kemudian ia menyiapkan sebuah pegas dengan konstanta yang belum diketahui, sebuah balok bermasa 500 gram. Selanjutnya ia merangkai balok dan pegas pada suatu papan yang sangat licin sehingga gesekan antara papan dan balok dapat diabaikan. Percobaan dimulai dengan menarik pegas ke titik B dari titik setimbangnya di A sejauh 8 cm dan melepaskannya seperti gambar. Temannya yang sedari tadi mengamati, kemudian menekan stopwatch pada saat balok tepat melalui titik A dan sedang bergerak ke arah kiri. Fahmi mengamati bahwa balok berhenti sesaat dan berbalik arah setelah mencapai titik C. Fahmi juga menghitung beberapa kali balok kembali ke titik A sehingga saat pada hitungan ke-10 balok melewati titik A, temannya menghentikan stopwatch dan diperoleh waktu 10 sekon. Setelah selesai percobaan, Fahmi dan teman-temannya melakukan pengolahan data percobaan untuk menjawab pertanyaan di dalam lembar kerja. Nah, berarti kita tulis dulu yang diketahui. Pertama, yang diketahui itu adalah masanya, yaitu 500 gram atau setengah kilogram. Kemudian, nah ini titik terjauhnya itu adalah 8 cm, atau 0,08 meter. Kemudian, ketahui lagi, Fahmi menghitung berapa kali balok kembali ke titik A, sehingga saat pada hitungan ke-10, balok melewati titik A. Temannya menghentikan stopwatch dan diperoleh waktu 10 sekon. Berarti selama 10 detik melewati titik A sebanyak 10 kali. Oke, nah ini informasi yang bisa kita peroleh. Kemudian kita jawab yang nomor 7. Berdasarkan pada percobaan amplitudo getarannya sebesar, nah untuk amplitudonya berarti tadi yaitu 8 cm. Berdasarkan percobaan tersebut, maka periode getarannya adalah, nah untuk melakukan satu periode ini dibutuhkan dua kali melewati A. Nah sehingga periodenya itu adalah 10 bagi 5. Ini kan sudah melakukan 5 getaran. Jadi periodenya itu adalah 10 bagi 5 yaitu 2 sekon. Nah, kemudian lanjut ke nomor 9. Besar konstanta begas yang digunakan pada percobaan tersebut sekitar gunakan pi kuadratnya sama dengan 10. Nah, ini dapat menggunakan nilai dari T-nya untuk rumus periode pada pegas itu kan T sama dengan 2pi akar
M per K. Jadi didapatkan K-nya itu adalah sama dengan 4 pi kuadrat kali M per T kuadrat. Berarti K-nya sama dengan 4 pi kuadratnya itu adalah 10 kali masanya 0,08 dibagi T-nya tadi yaitu 2, ini 4. Ini coret-coret 10 kali 0,08 itu adalah 0,8. Satuannya Newton per meter. Oh, sorry. Ini salah ya. Tadi masanya itu adalah 0,5 kilogram. 0,5 kilogram. Jadi ini dapatnya itu 5 Newton per meter. Jawabannya yang ini. Nomor 10. Persamaan simpangan gerak harmonik balok dari percobaan tersebut yang sesuai adalah, nah, persamaan simpangannya itu adalah Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Nah, A-nya itu sudah dapat yaitu 8 cm. Kemudian, apalagi omeganya? Nah, omega ini adalah 2pi per T. T-nya tadi adalah 2, berarti 2pi per 2. Jadinya omeganya pi radian per sekon. Kemudian ini fase awalnya. Nah, dapat dilihat di sini dia menghitung T sama dengan 0 itu ketika di titik A dan bergerak ke kiri. Nah, artinya kalau digambar di grafik itu nanti seperti ini. Pertama dia bergerak ke bawah, kemudian ke atas. Nah, kalau dalam grafik scene ini berarti dia fase awalnya itu adalah setengah lingkaran atau pi. Jadi theta nolnya adalah pi, jadi persamaannya itu adalah Y sama dengan 8 sin omega T. Omeganya adalah pi T plus pi. Jadi jawabannya itu adalah yang ini. Nah, kemudian lanjut ke soal berikutnya. Nomor 11, berdasarkan pada percobaan tersebut, maka grafik simpangan terhadap waktu. Nah, ini sama seperti yang ini ya. Berarti jawabannya itu adalah yang terakhir ini. Kemudian next. Nomor 12, berdasarkan pada percobaan ini soalnya sama seperti yang tadi ya. Berarti jawabannya yang terakhir. Nomor 13, besar kecepatan getaran maksimum dari percobaan tersebut akan mendekati. Nah, berarti persamaan yang tadi, persamaan gelombangnya itu tadi adalah Y sama dengan 8 sin pi T plus pi. Kecepatan, nah berarti kecepatannya itu adalah turunan dari posisi dy per dt. Nah, turunannya itu adalah pertama yang di dalam sin ini kita turunkan, turunannya itu adalah pi dikali dengan ini 8, turunan sin itu adalah cos. Jadi ini cos pi t plus pi. Nah, ini besar kecepatan getaran maksimum dari percobaan tersebut akan mendekati. Nah, kalau percobaan kecepatan maksimumnya, kecepatan getaran maksimumnya, maka nilai kosnya itu sama dengan 1. Berarti kecepatan maksimumnya itu adalah pi dikali 8. Atau ini sebenarnya omega dikali amplitudonya.
Nah, jawabannya itu adalah 25,13. Jawaban yang mendekati adalah yang ini. Kemudian yang nomor 14, ini 25,13. Nomor 14, besar percepatan maksimum pada percobaan tersebut adalah percepatan maksimum. Nah, kalau percepatan maksimum berarti diturunkan lagi d kuadrat y per dt kuadrat. Ini kalau diturunkan lagi jadinya pi kuadrat kali 8. Nah, cos ini kalau diturunkan jadi min sin. Dikali minus sin pt plus pi. Nah, sama seperti tadi, kalau maksimum berarti nilai sinnya itu adalah 1. Berarti ini adalah A maksimumnya itu sama dengan pi kuadrat dikali 8. Jawabannya itu adalah 80. Kalau pakai pi kuadratnya sama dengan 10. Atau kalau pakai pi-nya itu 3,14, nanti jawabannya itu adalah 78,8 ya. 78,8. Jadi jawabannya itu yang B ini. Kemudian nomor 15. Nomor 15. Berdasarkan pada percobaan tersebut, maka besar energi mekanik sistem tersebut adalah, nah, energi untuk mencari energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, untuk memudahkan kita pilih saat dia di amplitudo. Saat di simpangan terjauh atau amplitudo, maka energi kinetiknya itu sama dengan 0 dan energi potensialnya itu maksimum. Jadinya EM itu sama dengan energi potensial. Nah, energi potensial ini adalah setengah KY kuadrat. Karena dia di amplitudo, maka pakai Y-nya itu sama dengan amplitudo. Nah, berarti kita gunakan nilai K yang tadi yaitu 5. Jadinya setengah kali 5 kali Y-nya itu 0,08 kuadrat. Maka didapatkan energi mekaniknya adalah 16 milijoule. Nah, kalau yang atas ini nanti dapatnya itu satuannya dalam joule. Nanti tinggal disamakan satuannya yaitu milijoule. Kemudian nomor 16, jika sistem tidak mengalami disipasi energi, maka perbandingan energi kinetik dan energi mekanik saat balok berada di tengah-tengah antara A dan C adalah, nah, ini kita perlu gambarkan dulu. Nah, ini titik A, kemudian di kiri ini adalah titik C. Kemudian titik yang mau kita amati adalah di tengah-tengah ini. Ini adalah berarti setengah simpangan maksimum, ini juga setengah simpangan maksimum. Nah, saat di sini dia ini em, yang tadi yang dicari itu adalah perbandingan energi kinetik IEK dibanding dengan energi mekanik. Nah, berarti, nah, untuk energi kinetik sendiri itu sebenarnya menggunakan setengah
MV kuadrat. Nah, kemudian dengan hubungan omega itu sama dengan akar K per M, maka M-nya itu sebenarnya sama dengan K per omega kuadrat. Kemudian V-nya sendiri itu adalah V-nya sendiri tadi yaitu omega A cos omega T plus theta 0. Nah, ini sesuai yang kita hitung tadi. Nah, kemudian kalau menggabungkan hubungan antara Y dengan A cos omega T plus theta 0, ini tadi kan Y-nya itu adalah A sin omega T plus theta 0. Nah, ini kan ada kemiripan, yaitu ini pakai cos, ya, yang Y ini pakai sin. Nah, hubungannya itu adalah sin dengan cos itu berarti hubungannya adalah A cos ini, A cos omega T plus theta 0 itu sama dengan itu sama dengan A kuadrat min Y kuadrat akar per A kuadrat. Nah, ini adalah cosnya ya. Ini harusnya nggak, nah ini nggak ada A-nya sebenarnya. Nah, cos omega T-nya adalah ini. Nah, ini kalau digambarkan, ini adalah theta, sisi miringnya adalah A. Nah, ini adalah Y-nya, kemudian di sini adalah si cos-nya. Jadi hubungannya ini, cos-nya itu adalah akar A kuadrat min Y kuadrat per A kuadrat. Nah, berarti yang tadi kita pakai Y-nya itu adalah setengah amplitudonya. Kemudian ini kalau digabungkan, didapat persamaan EK-nya itu adalah setengah K dikali A kuadrat min Y kuadrat. Ini untuk persamaan EK-nya. Kemudian dibagi EM-nya tadi itu adalah setengah K A kuadrat. Nah, berarti ini tinggal A kuadrat min Y kuadrat per A kuadrat. Kita masukkan Y-nya itu adalah setengah A. Jadi ini setengah kali A ini dikuadratkan dibagi A kuadrat. Ini berarti A kuadrat dikurangi seperempat A kuadrat dibagi A kuadrat. Nah, A-nya ini bisa dicoret, jadinya 1 dikurangi seperempat. Jadinya adalah 3/4. Jawabannya yang ini. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Suatu hari Sudirman yang merupakan seorang mahasiswa pergi berlibur ke kampung orang tuanya di kampung nelayan. Karena sedang libur kuliah, ayahnya kemudian mengajak Sudirman untuk pergi melaut sambil mengisi waktu luang. Dengan membawa GPS, alat komunikasi, perbekalan makanan, ketika sudah berada di tengah lautan, mesin perahu dimatikan. Sambil melihat ayahnya yang sedang menyiapkan alat penangkap ikan
Ia sambil iseng mengamati gelombang air laut. Kemudian ia menghitung waktu yang dibutuhkan perahu saat ke atas dan ke bawah. Ternyata butuh waktu 2 sekon untuk perahu dapat kembali lagi ke atas bukit gelombang. Pada jarak sekitar, nah ini kita punya informasi penting yaitu waktu yang dibutuhkan perahu saat ke atas dan ke bawah ternyata butuh waktu 2 sekon untuk perahu dapat kembali lagi ke atas bukit gelombang. Nah, ini mendadakan periodenya yaitu 2 sekon. Nah, kemudian mana tadi? Pada jarak sekitar 60 meter dari perahunya, Sudirman melihat ada perahu lain yang sedang berhenti dan secara kebetulan pada saat perahu Sudirman berada di puncak bukit, gelombang perahu lain pun berada di puncak bukit gelombang. Sudirman sambil merenung dan memperhatikan bahwa saat ia berada di puncak bukit gelombang, ternyata ada 3 bukit gelombang di antara perahunya dan perahu yang dilihatnya tadi. Karena ayahnya memanggil, ia pun berhenti dari renungannya dan bergegas untuk membantu ayahnya. Nah, ini berarti ada 2 perahu. Yang pertama perahu milik Sudirman. Nah, ketika dia berada di puncak, ada perahu lain yang berada di puncak, yang jaraknya adalah 60 meter. Nah, antara perahu Sudirman dengan perahu yang lain itu ada 3 bukit gelombang. Jadi ini ada 1, 2, 3. Ini gambarnya jelek. Nah, ini jaraknya itu adalah 60 meter. Nah, ini adalah informasi yang kita dapatkan dari ceritanya. Kemudian nomor 17, berdasarkan teks tersebut, berapa kali perahu Sudirman akan kembali ke puncak gelombang dalam waktu 10 sekon? Nah, berarti tadi kan waktu yang dibutuhkan perahu saat ke atas dan ke bawah ternyata butuh waktu 2 sekon untuk perahu dapat kembali lagi ke atas bukit gelombang. Nah, ini kan tadi periodenya itu adalah 2 sekon. Berarti kalau 10 sekon itu berarti 5 kali getaran. 5 kali dia kembali ke puncak. Kemudian nomor 18, jika dianggap gelombang berjalan, maka panjang gelombang air tersebut adalah, nah kalau dihitung dari sini, panjang satu gelombang itu adalah jarak antara bukit dengan puncak bukit. Nah, ini satu gelombang. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah 4 gelombang. 4 gelombang itu sama dengan 60 meter. Berarti satu gelombangnya itu adalah 15 meter. Kemudian lanjut ke nomor berikutnya. Berdasarkan teks tersebut, jika Sudirman mengamati gerakan bukit gelombangnya, maka bukit gelombang akan nampak bergerak dengan kelajuan sekitar. Nah, untuk mencari kecepatan dari gelombangnya itu digunakan V sama dengan lambda kali frekuensi atau lambda dibagi periodenya. Tadi kan dapat periodenya 2 sekon. Jadi tinggal masukkan lambdanya itu 15 dibagi periodenya 2, yaitu 7,5 meter per sekon. Kemudian next, nomor 20. Berdasarkan teks tersebut, beda fase antara perahu Sudirman dan perahu yang dilihat Sudirman adalah, nah beda fase ini adalah rumusnya delta V sama dengan delta X per lambda. Nah, jaraknya itu adalah 60 meter dibagi lambdanya itu adalah 15 meter. Jadi sama dengan 4. Nah, delta V ini berarti jarak berapa gelombang dari titik awal sampai titik akhir ya. Berarti ini adalah jaraknya 4 gelombang. Jawabannya adalah yang ini. Kemudian soal selanjutnya, nomor 22. Saat Sudirman berada di dasar lembah gelombang, ia melihat bahwa
Bukit Gelombang tampak menjulang setinggi 4 meter. Jika Bukit Gelombang tampak bergetar dari arah perahu Sudirman menuju perahu lain yang diamatinya, maka persamaan gelombang berjalan yang mengarah ke perahu lain terhadap waktu sejak ia mulai mengamati dari puncak Bukit Gelombang adalah, nah ini berarti nomor 22, oh, nomor 21-nya nggak ada ya, ini langsung nomor 22. Nah, berarti kita gambarkan dulu. Ini kan berada di dasar lembah, si Sudirmannya ini berada di dasar lembah. Kemudian ia melihat bahwa Bukit Gelombang tampak menjulang setinggi 3 meter. Ini berarti kayak gini. Nah, 4 meter itu dari puncaknya sampai ke lembahnya. Ini adalah 4 meter. Nah, berarti kalau di gambar grafik, ini adalah berarti amplitudonya itu hanya setengah dari 4 meter, yaitu 2 meter. Kemudian Bukit Gelombang tampak bergerak dari arah perahu Sudirman menuju perahu lainnya, artinya bergeraknya ke kanan. Karena ke kanan berarti KX-nya nanti minus. Nah, persamaan gelombangnya kan A sin omega T plus minus KX plus theta 0. Nah, berarti ini pakai tanda minus. Minus KX, karena dari kiri ke kanan. Nah, kemudian omega. Omega kita bisa pakai rumus omega sama dengan 2pi per T. 2pi per T-nya tadi 2, jadi omeganya dapat pi radian per sekon. Kemudian K. K ini bilangan gelombang, yaitu bisa didapat dari 2pi per lambda. 2pi per lambdanya tadi 15, jadinya ini adalah ya 2pi per 15 ya. Kemudian lagi theta 0. Nah, ini tadi kan Sudirman mengamati dari titik awal ini. Ya, jadi ini bukan dihitung dari cerita yang nomor 22 dari sini, dari bawah, tapi dari atas ini. Nah, yang artinya dia berada di amplitudo ketika T sama dengan 0. T sama dengan 0, Y-nya itu sama dengan amplitudo. Nah, jika memasukkan T sama dengan 0 dan X sama dengan 0 ke persamaan gelombang, maka buat Y0-nya itu sama dengan A sin theta 0. Nah, berarti Y awalnya, Y0-nya itu adalah A, berarti A sama dengan A sin theta 0. Nah, didapat sin theta 0-nya itu sama dengan 1. Nah, sin sama dengan 1 itu berarti sudutnya 90 derajat atau pi per 2. Nah, dari sini kita bisa masukkan ke persamaannya, jadinya Y sama dengan A-nya tadi berarti 2. 2 sin omeganya pi kali T minus K-nya 2pi per 15 plus pi per 2. Nah, jadinya ini berarti ini kan dikali 2pi semua. Berarti kita juga samakan 2 sin 2pi. Nah, untuk menentukan yang di dalamnya tinggal kita bagi saja. Yang di atas ini dengan yang di bawah ini. Pt dibagi 2pi berarti setengah T. 2pi per 15. Oh, ini ada X-nya ya. 2pi per 15 bagi 2pi jadinya 1/15 X. Pi per 2 dibagi 2pi jadinya pi per 2 bagi 2pi jadinya 1/4 ditambah 1/4. Nah, ini adalah persamaan gelombangnya. Jadi jawabannya itu adalah yang ini ya.
Oke, lanjut ke soal berikutnya. Suatu hari Sudirman, oh ini soalnya sama ya kayak yang tadi. Nomor 17 ini sampai, ini sama soalnya ya. Nomor 27 ya, nomor 27 ini soal baru. Sebuah benda bergerak harmonik dengan persamaan simpangan Y sama dengan 2 sin 0,1 T meter besar. Kecepatan benda saat T sama dengan 5 pi sekon adalah, ini tinggal diturunkan. V-nya itu adalah dy per dt. Ini kalau diturunkan jadinya, pertama yang di dalam sini kita turunkan dulu, jadinya 0,1. 0,1 kali 2. Sin kalau diturunkan jadi cos 0,1 T. Ini adalah kecepatannya. 0,2 kali cos 0,1 T. Nah, kemudian saat T sama dengan 5 pi, kita langsung masukkan saja. Berarti V-nya itu adalah 0,2 cos 0,1 kali 5 pi. Jadinya 0,5 pi atau setengah pi. Setengah pi ini 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu adalah 0. Jadi ini kecepatannya itu adalah 0. Nomor 28. Suatu sistem bergetar harmonis sehingga simpangannya setiap waktu memenuhi persamaan Y sama dengan 4 sin 3 pi plus pi per 4 meter. Simpangan pada awal getaran sistem tersebut adalah, nah, simpangan awalnya berarti ketika T-nya itu sama dengan 0. Nah, ini mungkin terlewat ya T-nya ini. Tidak ada T-nya ini. Harusnya di sini ada T-nya. Nah, jadinya Y sama dengan 4 sin, tinggal fase awalnya yaitu pi per 4. 4 kali, nah sin pi per 4 ini adalah 45 derajat. Dan nilainya itu adalah setengah akar 2. Jadi jawabannya adalah 2 akar 2 cm. Ini juga satuannya dalam, ini jawabannya dalam sentimeter ya, tapi di sini dalam meter. Jadi ini juga mungkin salah tulis ya mungkin. Jadi jawabannya yang, oh ini 2 akar 2 ada 2 juga. Ini mungkin salah juga ya. Jawabannya ada 2, yang ini sama yang ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 29. Pada getaran harmonik pegas, jika massa beban yang digantung pada ujung bawah pegas 1 kg, periode getarannya 2 sekon. Jika massa beban ditambah sehingga menjadi 4 kg, periode getarannya adalah, nah untuk pegas, itu periodenya adalah 2 pi akar M per K. Nah ini, tadi kan pada saat masanya itu sama dengan 1 kg, didapat periodenya itu adalah 2 sekon. Nah, kalau masanya sama dengan 4 kg, maka periodenya itu adalah, nah ini sebenarnya tinggal dibandingkan ya. Ini kan yang diubah hanya masanya. Jadi, kita lihat perbandingan dari ini, masanya, M-nya. Nah, antara T dengan M itu sebanding dengan akar M-nya. Jadi, T yang baru, nah ini kita namai yang pertama itu T1 dan M1, yang kedua T2, M2. Berarti T2 per T1-nya itu adalah akar M2 per M1. M2-nya itu 4 dibagi 1. Jadi ini adalah 2. Perbandingannya adalah 2. Berarti T2-nya adalah 2 kali T1 atau 4 sekon. Bentar-bentar. Omega kan akar K per M ya.
Omega sama dengan akar K per M. Ini 2pi per T sama dengan akar K per M. Ini sama dengan 2pi akar M per K. Ya, ini sudah benar ya. Kemudian lanjut nomor 30. Seutas tali yang panjangnya 9 meter memiliki massa 5 gram. Tali digetarkan sehingga sebuah gelombang transversal menjalar dengan persamaan Y sama dengan 0,03 sin 20 pi X min 30 T. X dan Y dalam meter, T dalam sekon. Tegangan tali tersebut adalah, nah ini bisa menggunakan percobaan Melde. Rumus dari percobaan Melde itu adalah V sama dengan akar F per mu. F ini adalah gayanya atau tegangan talinya. Mu ini adalah rapat massa tali. Satuannya dalam kilogram per meter. Nah, ini mu sama dengan massa bagi panjangnya. Ini kan panjangnya adalah 9 meter. Masanya itu adalah 5 gram atau 0,005 kilogram. Kemudian diketahui juga persamaan gelombangnya. Nah, yang ditanyakan adalah tegangan tali tersebut adalah, nah berarti di sini yang kita butuhkan adalah variabel V dan variabel mu. Mu kita bisa hitung, mu-nya itu sama dengan M per L 0,05 bagi L-nya 9. Jadi kita biarkan kayak gini dulu. 0,005 ya, 0-nya 2. Nah, kemudian V-nya. Nah, V untuk gelombang kan tadi yaitu lambda F atau lambda per T. Lambdanya kita bisa tahu dari nilai K-nya. Nah, kalau dilihat dari sini, K-nya itu adalah koefisien dari X-nya ya. Jadi, K-nya di sini adalah 20 pi. Kemudian, K ini sama dengan 2 pi per lambda. Jadi, 2 pi per lambda itu sama dengan 20 pi. Nah, didapatkan nilai lambdanya itu adalah 2 pi per 20 pi, yaitu 0,1 meter. Kemudian, T-nya ini bisa didapat dari omeganya. Omega itu koefisien dari T-nya. Jadi ini adalah 20 pi kali 30. Itu sama dengan 60 pi. Omega sama dengan 2 pi per T. Nah, jadi didapat T-nya itu adalah 1/30. Ya, T-nya itu sama dengan 1/30. Nah, sekarang berarti V-nya itu adalah 0,1 per 1/30. Jadinya 3 meter per sekon. Nah, kemudian, nah dari rumus ini, dari rumus percobaan Melde ini, didapat mu-nya itu sama dengan F per V kuadrat. Yang kita cari F-nya ya. F-nya berarti F-nya sama dengan mu kali V kuadrat. Mu-nya itu adalah 0,005 per 9 dikali V. V-nya tadi 3 dikali 3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat kan 9. 9 bagi 9 jadi ini bisa dicoret. F-nya itu adalah 0,005 Newton. Nah, tapi di sini nggak ada jawabannya sih ya. Ya, tapi ini jawabannya adalah 0,005 Newton ya yang benar. Karena tadi satuan dari gram sudah dikonversi menjadi kilogram. Terus tadi
Kecepatannya juga dalam meter per sekon karena ini X-nya tadi dalam meter ya. Ini jadi sudah satuan internasional semua, harusnya itu jawabannya 0,005 Newton. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 31. Gelombang pada tali sedang menjalar dengan panjang gelombang D meter, panjang gelombang D, dan cepat rambat C meter per sekon. Maka cepat rambatnya C ya. Maka frekuensi gelombang tersebut adalah, nah perlu diketahui, tadi kan juga sudah tahu ya, kalau V itu sama dengan lambda kali F atau lambda per T. Nah ini kan yang dicari adalah frekuensinya. Maka frekuensi itu berarti V per lambda. V-nya itu D, eh, kebalik. V-nya itu adalah C, lambdanya itu adalah D. Jadi jawabannya adalah C per D. C per D itu adalah yang A. Nomor 32, suatu puncak dari gelombang permukaan air menempuh jarak 200 cm. Ketahui jaraknya itu adalah 200 cm dalam 4 sekon. Jika jarak antara dua puncak gelombang yang berurutan adalah 2,5 meter, nah jarak antara dua puncak gelombang itu adalah lambda atau satu gelombang. Jadi satu gelombangnya itu adalah 2,5 cm. Maka frekuensi gelombang adalah, nah ini berarti kita bisa pakai cara yang seperti tadi, yaitu pakai F itu sama dengan V per lambda. Nah, V-nya didapat dari ini. V itu sama dengan S per T. Itu 200 bagi 4. Ini kan didapat 50 cm per sekon. Kemudian kita bisa langsung masukkan saja 50 per lambdanya 2,5. Maka jawabannya itu adalah 20 Hz ya satuannya. Lanjut nomor 33. Suatu gelombang dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan bila semua jarak diukur dalam sentimeter dan waktu dalam sekon, maka pernyataan berikut ini yang benar adalah panjang gelombang bernilai 10 cm. Nah, pertama, untuk panjang gelombang, kita bisa lihat dari koefisien X-nya atau nilai K-nya. Ini kan nilai K-nya itu adalah 0,2 pi. 0,2 pi. Ini sama dengan 2 pi per lambda. Jadi didapat lambdanya itu sama dengan 2 pi bagi 0,2 pi, yaitu 10 cm ya, ini dalam sentimeter. Jadi ini yang pernyataan satu benar. Kemudian frekuensi gelombang bernilai 6 Hz. Nah, ini didapat dari nilai omeganya. Omega itu adalah koefisien dari T-nya, yaitu 0,2 kali 30. 0,2 pi kali 30. Ini sama dengan 6 ya. 6 pi. Nah, omega itu juga sama dengan 2 pi kali F atau 2 pi per T. Karena ini yang dicari frekuensi, kita pakai 2 pi F. Didapat F-nya itu berarti 6 pi bagi 2 pi, yaitu 3 Hz. Ini pernyataan 2 salah. Gelombang menjalar dengan kecepatan 30 cm per sekon. Nah, kecepatan itu tadi yaitu lambda kali F. Berarti ini 10 kali 3, yaitu 30 cm per sekon. Karena ini dalam sentimeter. Ini berarti yang ketiga itu benar. Kemudian yang terakhir, dua titik pada gelombang yang berjarak 17,5 cm berlawanan fase. Nah, perlu diketahui dalam gelombang itu ada sefase dan berlawanan fase. Nah, kalau sefase ini, dia berarti posisinya sama dan arahnya itu sama. Atau secara matematis,
Delta V atau beda fasenya itu adalah berupa kelipatan N ya. Berupa kelipatan dari nilai gelombang tersebut. Nah, N ini sama dengan 0, 1, 2 berupa bilangan berupa bilangan bulat ya. Nah, kalau berlawanan fase ini em, yaitu perbedaan fasenya itu sama dengan N/2 lambda. Nah, N ini adalah bilangan ganjil. Nah, berarti N ini adalah 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, ini bisa dikatakan berlawanan fase ya, atau perbedaannya itu adalah setengah lambda. Kalau ini perbedaannya itu adalah lambda, kalau ini perbedaannya adalah setengah lambda. Nah, kemudian karena ini berjarak 17,5 cm, delta X-nya itu sama dengan 17,5 cm, maka perbedaan fasenya itu adalah delta X per lambda 17,5 dibagi lambdanya tadi berapa? 10 ya, 10. Jadi ini adalah 1,75. Ya, ini perbedaan fasenya adalah 1,75. Sorry, ini delta V-nya nggak ada lambdanya ya. Ini delta V-nya itu N/2 saja. Sedangkan N-nya itu bilangan ganjil. Nah, berarti ini kita harus em, jadikan dulu menjadi pecahan seperti ini. Caranya yaitu dikali 2, lalu dibagi 2 juga. Jadinya itu adalah 3,5 Nah, 3,5 ini adalah bukan bilangan ganjil ya, jadi ini tidak berlawanan fase. Jadi yang terakhir ini pernyataannya juga salah. Yang benar itu adalah yang ini pertama sama ketiga. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Pada permukaan suatu danau terdapat dua buah gabus yang terpisah satu dari lainnya sejauh 60 cm. Keduanya turun naik bersama permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per detik. Bila salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang, yang lainnya berada di lembah gelombang, sedangkan di antara kedua gabus terdapat dua bukit gelombang, cepat rambat gelombang pada permukaan danau adalah. Nah, ini ada dua gabus terpisah sejauh 60 cm. Turun naik bersama permukaan air dengan frekuensi, ya ini sudah diketahui frekuensinya adalah 2 getaran per detik atau 2 Hz. Bila salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang, yang lainnya berada di lembah gelombang, berarti ini di puncak, ini di lembah. Sedangkan di antara kedua gabus terdapat dua bukit gelombang, ini ada dua bukit gelombang. Berarti kayak gini ya, gambarnya itu. Nah, kayak gini. Cepat rambat gelombang pada permukaan danau adalah, nah ini dari sini ke sini itu 60 cm. Nah, kita tinggal hitung ada berapa gelombang di antara dua gabus ini. Nah, satu gelombang itu berarti jarak antara puncak, berarti ini ada 1, 2. Nah, ini dari sini ke sini, ya karena ini kalau diteruskan kayak gini, artinya ini cuman setengahnya saja, ini hanya setengah gelombang. Jadi totalnya adalah ada 1, 2 setengah gelombang. Ada 2 setengah gelombang. Jadi 60 cm itu adalah 2 setengah gelombang atau 2,5. Nah, kita bisa dapatkan lambdanya itu adalah
60 bagi 2,5 berarti kan 60 bagi 2,5 itu 24. 24 cm satu gelombangnya. Ini kan yang ditanyakan adalah kecepatannya. Tadi kecepatan itu adalah lambda F. Berarti 24 kali frekuensinya 2, yaitu 48 cm per detik. Jawabannya yang kedua ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Suatu gelombang transversal merambat melalui seutas tali sepanjang 2 meter yang ditenggangkan sehingga memenuhi persamaan simpangan. Pada bagian ujung tali terdapat pemantul, akibatnya gelombang dipantulkan dan memenuhi persamaan. Dengan X adalah jarak dari ujung pemantul kedua gelombang kemudian bersuperposisi sehingga menghasilkan gelombang berdiri. Nah, perlu diketahui untuk gelombang berdiri, untuk superposisi kita bisa langsung jumlahkan persamaan superposisinya, yaitu Y1 ditambah Y2. Nah, di sini bisa dilihat kalau di dalam sini itu mirip ya. Yang pertama itu mirip suku pertama ini, dan suku kedua itu juga mirip. Nah, yang membedakan adalah tandanya, yang atas itu plus, yang bawah minus. Nah, untuk itu kita bisa pakai sifat dari penjumlahan sudut ya. Nah, untuk sin alfa plus beta itu kan sama dengan sin alfa cos beta ditambah sin beta cos alfa. Nah, untuk sin alfa min beta itu sama dengan sin alfa cos beta dikurangi sin beta cos alfa. Nah, ini kan sin alfa cos beta ini kan sama. Berarti ini nanti jadinya itu kalau dijumlahkan jadinya 2 sin alfa cos beta. Nah, kemudian yang sin beta cos alfa itu dihilangkan karena ini minus sin beta cos alfa. Jadi hasilnya adalah sin alfa cos beta. 2 sin alfa cos beta. Nah, perlu diketahui juga untuk penjumlahkannya itu amplitudonya harus sama ya. Ini 3, ini juga 3. Berarti ini juga bisa dijumlahkan. Nah, kemudian kita tentukan alfa dan betanya. Alfa kan yang di kiri, berarti ini alfanya itu adalah 0,2 pi x. Betanya yang di kanan, yaitu 50 pi t. Jadi, persamaan superposisinya itu adalah 3 kali 2, ini kan 2, kali 2, sin alfanya adalah 0,2 pi x, cos betanya itu adalah 50 pi t. Jadinya ini 6 sin 0,2 pi x cos 50 pi t. Nah, berdasarkan ini berarti yang nomor 35 jawabannya adalah 6 sin 0,2 pi x cos 50 pi t. Jawabannya adalah yang C ini ya. Nomor 36, berdasarkan teks tersebut frekuensi getarannya adalah, frekuensi getaran berarti dari koefisien T-nya yaitu ini 50 pi, ini sama dengan 2 pi F ya. F-nya berarti 50 pi bagi 2 pi, yaitu 25 Hz. Lanjut, soal berikutnya. Nomor 37. Berdasarkan teks tersebut, letak simbol ke-6 adalah, nah sebelum kita menghitung letak simpulnya, kita harus menentukan dulu ini gelombang stasioner dengan ujung bebas atau ujung terikat. Ujung bebas. Nah, kalau ujung bebas itu persamaannya itu adalah Y sama dengan 2A cos KX sin omega T.
Kalau ujung terikat itu persamaannya adalah Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Nah, tadi kan kita dapat sinnya itu berupa ada X-nya, kalau cosnya ada T-nya. Berarti ini berupa ujung terikat ya. Berarti kita pakai yang ujung terikat. Nah, kemudian kalau pada ujung terikat, letak simpulnya itu adalah di sini ya. Letak simpulnya itu X sama dengan N dikali lambda per 2. Dengan N ini adalah bilangan bulat. Dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini adalah letak simpulnya. Sedangkan untuk letak perutnya, itu adalah X sama dengan 2N plus 1 lambda per 4. Jadi ini berupa bilangan ganjil dikali lambda per 4. Nah, kemudian em, yang ditanyakan adalah letak simpul ke-6. Nah, karena N-nya itu mulai dari 0, ya, berarti untuk simpul ke-6 kita pakai N-nya sama dengan 5. Nah, berarti langsung menggunakan rumus ini, berarti X sama dengan 5 kali lambda per 2. 5 kali lambdanya, oh lambdanya belum diketahui ya. Lambda bisa dari K-nya. K-nya kan ini 0,2 pi. 0,2 pi. Nah, K ini sama dengan 2 pi per lambda. Jadinya lambdanya itu adalah 2 pi per 0,2 pi atau 10 cm. Nah, jadinya ini tinggal dikali 10 per 2, yaitu 25 cm. Lanjut nomor 38. Setelah kedua gelombang bersuperposisi, jumlah simpul dan perut yang terbentuk pada tali adalah, ya ini tinggal dihitung ya. Kan nanti gambarnya itu akan seperti ini. Nah, berarti kita hitung jarak antar simpul ini berapa? Ya, ini kan jarak untuk simpulnya itu kan N lambda per 2. Nah, berarti untuk N0 itu X-nya sama dengan 0 juga. Untuk N sama dengan 1, X-nya itu adalah setengah lambda atau 5 cm. Berarti ini jaraknya 5 cm. Kita tinggal bagi dengan 5 ya. Tadi panjang talinya itu adalah, nah berapa tadi ya? Panjang talinya itu 2 meter. Panjang talinya 2 meter. Tinggal kita bagi 5 cm. 2 bagi 5 itu adalah 42 bagi 5 cm ya. 40. Nah, kita dapat 40. Nah, ini 40 kayak gini ya. 40 apa ini? 40 perut ya. Dapatkan 40 perut. Dan, nah ini kan dapat lihat kalau satu perut itu kan ada dua simpul. Nah, jadi kalau 40 perut berarti ada 41 simpul. Sebenarnya yang nih, yang di. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. 39. Ini soal terakhir ya. Jika massa talinya adalah 100 gram, besar gaya tegangan talinya mendekati masanya 100 gram atau 0,1 kilogram.
Besar gaya tegangan talinya mendekati. Nah, ini sama seperti tadi pakai percobaan Melde. Rumus percobaan Melde itu V-nya sama dengan akar F per mu. Nah, kita cari dulu mu-nya itu sama dengan M per L. Masanya 0,1 dibagi L-nya adalah 2. Jadinya 1/20. Ini berarti didapat F-nya itu sama dengan V kuadrat kali mu. Kecepatannya, nah berapa? Kecepatannya kita cari dulu ya. Ini, nah sepertinya ini hapus dulu. Kecepatannya adalah lambda kali F-nya. Tadi dapat lambdanya adalah 10 cm. 10 cm kita ubah jadi meter, jadinya 0,1 meter kali frekuensinya adalah 25. Jadi ini 2,5 meter per sekon. Nah, kemudian em, apalagi ini V-nya sudah dapat, mu-nya sudah dapat, tinggal kita hitung F-nya. F-nya sama dengan V kuadrat berarti 2,5 kuadrat kali mu-nya itu 1/20. Kita hitung jadinya F-nya itu sama dengan 0,3125 Newton ya, jawabannya yang A. Oke, sekian, terima kasih.